Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi hari ini, tapi sebelumnya kelihatannya warnanya agak flat. Saya kasih grading dulu. Mantap. Gini nih, kalau kita udah punya kendali untuk sesuatu gampang memang. Tapi ya kalau kita punya kendali atau in charge untuk sesuatu pastinya ada tanggung jawab ataupun tantangan yang harus kita hadapi. Nah kebetulan nih karena bulan ini di Oktober kita sudah masuk ke minggu pertama di bulan Oktober, kita masuk di tema X yang baru yaitu adalah leadership. Jadi selama bulan ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang hal kepemimpinan. Dan pada hari ini saya sudah mengundang narasumber yang tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing bareng tentang pengalaman dia bekerja ataupun saat ini dia sedang bekerja dan mengemban tugas untuk menjadi pemimpin di perusahaan yang dia bekerja sekarang. Siapakah dia? Dia adalah salah satu WL di Ibadah Pagi. Dia adalah Ibu Forita Indah atau yang biasa saya panggil dengan Tante Forita. Halo, selamat malam Tante Forita. Apa kabar? Selamat malam Sakti. Ya ampun. Puji Tuhan, Puji kabar baik. Tuhan, kabar Sehat. baik. Sehat luar Iya, biasa. Tuhan baik ya. Tante, kapan kita terakhir ketemu Tante? Ya ampun. Terakhir kayaknya udah lama ya. Udah lama. Pokoknya walaupun saya ke gereja kayaknya ketemu ya. Nggak ketemu. Karena ada giliran waktu ya. Giliran waktu kayak Iya. kayak kalau Tante kan memang biasa pagi ya berarti Iya, ya. seringnya pagi, Karena betul. memang sekarang pemuda lebih banyak dilibatkan untuk ibadah siang sore, makanya mungkin kita Mengutamakan diutamakan. yang berusia ya. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang bertemu, kita akan ngobrol banyak sama Iya. Tante Forita. Terima Selamat datang kasih. Tante. Makasih Makasih. buat teman-teman semua. Haleluya. Dan pada hari kali ini Tante saya akan di setiap awal, di setiap podcast kita akan mempersilakan narasumber untuk memperkenalkan diri. Perkenalannya nggak apa-apa sedikit, tapi boleh banyak juga nggak apa-apa. Paling nama lengkap, terus ya nama panggilannya siapa, dan di Antioquia bukan bekerja, pelayanan sebagai apa yang diambil di Antioquia. Mau promo yang lain-lain juga silakan, nggak apa-apa. Oke, nggak ya. masalah. Silakan Tante. Terima kasih Sakti. Halo, selamat malam Antiokers. Apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan saya boleh bersama-sama dengan para Antiokers yang dimanapun semuanya boleh melihat ataupun mengikuti ibadah ataupun bukan ibadah ini ya, ngobrol-ngobrolan kita ya. Ngobrol-ngobrol. Bersama pada hari ini ya, pada malam hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu mungkin bagi ada yang belum kenal saya, nama saya Forita Indah. Saya adalah seorang ibu dari satu putri dan saat ini puji Tuhan saya boleh ambil bagian dalam pelayanan di GPDI Antioquia Tebet, Jakarta, Jalan Supomo. Dan pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan dalam ibadah di tempat ini adalah saya dipercayakan sebagai worship leader, terkadang juga sebagai singers, dan juga pernah membantu untuk pelayanan di pemuda ataupun di kaum ibu untuk sharing firman Tuhan. Dan saat malam hari ini diberikan kepercayaan sama Sakti untuk bisa ngobrol-ngobrol dan berbagi berkat. Luar biasa. Dan ya, kita itu sebenarnya Tante bukan ketemu di Antioquia sebenarnya. Mungkin tantenya ketemu di saya di Antioquia, tapi saya udah lama ngeliat Tante, khususnya kita sama-sama dari Medan ya. Iya, sebenarnya. kita berdua sama-sama ya satu kampung. Satu kampung, dan Iya. Tante sebagai WL gereja di GPD Maranatha tentunya. GPD di Maranatha bawah Medan. kepemimpinan Bapak Wakari. Pendeta, ya, Pendeta Max Wakari. Max Iya. Wakari. Nah, tapi kan dari Medan sekarang di Jakarta. Rumornya katanya Tante karena pekerjaan. Betul ya, bukan rumor, memang betul. Memang ya. betul. Betul ya. Lebih tepatnya tahun 2013, bulan Februari, tanggal 4 kalau tidak salah, saya tiba di Jakarta dan ini berarti sudah 7 tahun ya, sudah 7 tahun lebih. Saya berada di Jakarta dan pertama sekali memang saya 6 bulan saya ada di Jakarta ini dan saya kos gitu. Sementara suami dan anak saya masih di Medan. Semua perjalanan Tuhan yang tuntun, dan mengapa saya juga beribadah di tempat ini juga semuanya juga jalannya Tuhan, karena memang dari gembala saya di Medan, Bapak Max Wakari, yang menganjurkan untuk kami beribadah di tempat ini di GPD Antioquia. Dan saya mulai beribadah kalau tidak salah mulai bulan April ya, minggu pertama, karena sempat saya bergereja di dekat sekitar rumah kos saya, yaitu di daerah Karet. Setiabudi itu. April 2013 berarti? 2013 betul, 2013. April 2013. Mulai April 2013 baru tuh mulai sempat di Karet juga dan mulai Iya, aktif di Antioquia betul. bergereja. Dan gak langsung melayani sih ya. Saya mungkin melayani setelah keluarga bersama-sama berkumpul sekitar bulan Agustus ya. Puji Tuhan, kami diberikan pelayanan gitu. Semuanya ngumpul di sini dan so far masih ini ya Tante ya,
aman adaptasi dengan Jakarta? Kayaknya udah dari 2013 sekarang udah 7 tahun harusnya udah. Harusnya sudah sangat bisa beradaptasi baik dengan kultur budaya maupun juga dengan segala macam yang berkaitan dengan macet, kemacetan dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan adanya khususnya pandemik hari-hari ini, saya sangat ini ya melihat Jakarta lebih lengang dan lebih nyaman tentunya karena jauh dari kemacetan. Soal kemacetan berarti sekarang ini lebih aman Jakarta ya daripada Medan berarti Tante ya? Katanya gitu. Aduh serem ya, itulah kota kami. Itulah Medan, harus bangga. Medan malah macet ya. Ini Medan Bung. Dan sudah bergereja di Antioquia dan juga pasti bekerja di sini ya Tante ya. Iya, betul. Saya boleh tahu nggak sih Tante sebenarnya kita pengen sharing juga nih, mumpung tadi ngebahas tentang leadership juga, pekerjaan Tante di Jakarta ini jabatannya sebagai apa Tante? Terus juga udah apakah pada saat pindah tahun 2013 langsung memang sudah bekerja di sini atau bagaimana? Oke, terima kasih Sakti. Saya puji Tuhan dipercayakan oleh Tuhan, saya bekerja di salah satu perusahaan asuransi swasta di Jakarta ini, dan sebenarnya saya pindah ke Jakarta ini dikarenakan adanya kepercayaan dari perusahaan untuk dipromosikan dan saya ditarik di kantor pusat. Saya bekerja di salah satu perusahaan asuransi swasta dan saya bekerja sudah cukup lama ya, lebih dari 2 dasawarsa. Lebih tepatnya yaitu saat ini sudah menginjak 23 tahun 5 bulan. Satu angka yang tidak pendek ya, saya bergabung dan boleh dikatakan sebelum-sebelumnya saya memang pernah bekerja di perusahaan yang lain dan ini adalah perusahaan yang kedua dan sampai hari ini Tuhan masih percayakan saya. Gitu. Sakti. Tepatnya posisi jabatannya sekarang ini apa kan? Kalau saat ini posisi saya sebagai Regional Head of Agency Development Department, yaitu satu departemen yang mengurus atau yang menjadi rekanan dari kantor cabang pemasaran kami yang saat ini berjumlah lebih dari 110 cabang di seluruh Indonesia. Sementara wilayah saya sendiri di bagian Indonesia Barat meliputi daerah Jabodetabek plus dengan seluruh Sumatera. Oke, Sumatera sampai Jabodetabek. Yes, iya. Dan level saya saat ini puji Tuhan sebagai Deputy General Manager. Deputy General Manager. Yes. Tadi mungkin udah sempat dikasih gambarannya tentang bagaimana menghandle ataupun semacam menjadi PIC ya, menjadi PIC di Jabodetabek dan juga Sumatera. Tapi kalau bisa lebih detail mungkin Tante, yang dilakukan oleh Deputy Manager tadi itu apa aja Tante? Secara mungkin yang mungkin kita nggak tahu nih dari sisi Antiochers apa aja yang dikerjakan? Iya, jadi perusahaan asuransi adalah perusahaan yang sangat mengandalkan penjualan atau pemasaran tentunya produk dari program-program yang kami miliki. Dan agency development ini merupakan satu departemen yang secara khusus dipersiapkan oleh perusahaan untuk membantu kantor-kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, dalam hal ini wilayah saya tentunya Jatabek dan Sumatera, agar setiap kantor-kantor cabang dan wilayah ini mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan yang sudah disepakati mereka di awal tahun. Setiap bulannya kami melakukan monitoring, kami melakukan yang namanya supervisi, kami juga melakukan evaluasi tentang pencapaian mereka. Andai kata misalnya surplus, ya puji Tuhan, mereka bisa diberikan kepercayaan lebih banyak lagi. Tetapi andai kata misalnya minus atau tidak tercapai, maka kita akan duduk bersama dengan para pemimpin-pemimpin cabang tersebut untuk menganalisa permasalahannya di mana, kemudian solusi apa yang akan bisa kita ambil, kemudian bagaimana cara pemecahannya. Kita akan coba di minggu atau di bulan-bulan berikutnya dan kita analisa kembali apakah penyelesaian dan solusi yang kita anjurkan atau yang kita sepakati tersebut akhirnya bisa menolong kantor cabang. Jika permasalahan itu misalnya tidak bisa diselesaikan oleh anak buah saya yang kami sebut sebagai coach ya untuk setiap-tiap kantor cabang, maka biasanya mereka akan melemparkan ke area manajer saya. Saya sendiri membawahi saat ini ada sejumlah 8 coach dan saya juga membawahi 2 area manager, yaitu area manager untuk wilayah Jatabek dan area manager untuk wilayah Sumatera. Jadi kalau mereka kepentok para coach ini lari ke
area manajer. Tetapi kalau area manajer sendiri juga kepentok nggak bisa menyelesaikan masalah, maka akan lari ke saya. Andai kata mungkin di level saya juga tidak bisa menyelesaikan masalah, maka saya akan menjadi perpanjangan untuk ke head saya plus dengan ke board of director saya. Itu kira-kira tugas ya, lebih kurangnya seperti itulah Sakti. Artinya kemajuan ataupun kemunduran yang terjadi di cabang-cabang yang ada di Sumatera dan juga Jabodetabek itu pasti akan menjadi perhatian. Iya, menjadi tanggung jawab saya lebih tepatnya. Dan itu boleh dikatakan target mereka sebenarnya juga target kami, target saya gitu. Bagaimana supaya semuanya berjalan dengan smooth, itulah tugas saya ya. Wah, Sakti. itu Sumatera dan katanya tadi ada 8. Iya, dengan 2. Coach tadi itu sudah disebut ya, membawahi beberapa kepala cabang. Beberapa kantor cabang. Jadi kalau boleh dikatakan saat ini dari 110 cabang itu wilayah Jatabek dan Sumatera itu meliputi sekitar 70-an cabang. Itu yang berada di wilayah tanggung jawab kami. Jadi bukan jumlah yang kecil ya. Dia memberikan kontribusi untuk Jatabek dan Sumatera itu lebih dari 50% kontribusi terhadap pemasukan perusahaan. Jadi kalau boleh dikatakan memang target yang kita kejar nggak kecil, ratusan miliar. Itu menjadi tugas di pundak kita. Iya. Dan apalagi situasi kayak gini ya Tante ya, maksudnya lagi pandemi gini itu. Tapi kalau asuransi itu kena dampak juga nggak sih? Karena kan kalau asuransi kan yang saya tahu ya, asuransi ada asuransi jiwa, kesehatan dan yang lain-lain sebagainya. Kalau di masa pandemi ini justru omsetnya naik atau jadi? Sebenarnya kalau boleh dikatakan saat ini ada banyak jenis bidang usaha dalam masa-masa pandemik ini yang luluh lantak, dalam arti kata ada yang langsung kena imbasan pandemik ya, mungkin bisa bergerak yang di bidang entertain, kemudian perhotelan, pariwisata itu pasti ya, ataupun rumah makan dan lain sebagainya itu terkena imbasan secara langsung. Dan perusahaan keuangan khususnya juga baik itu perbankan maupun asuransi boleh dikatakan tidak terlalu diuntungkan, tetapi kami masih dalam keadaan yang cukup aman untuk saat ini. Tetapi sekali lagi Sakti, tetap semuanya tergantung kepada bagaimana kita sebagai para pemimpin ataupun bagaimana supaya tenaga pemasar kita tetap bisa survive dan mereka tetap positif dalam masa-masa pandemik ini. Sebenarnya situasinya memang tidak terlalu menguntungkan karena apa? Untuk orang melakukan keputusan membeli, apalagi namanya asuransi tahu sendiri lain ya, kalau membeli baju dengan membeli barang dengan membeli asuransi itu kan sedangkan nggak ada masalah aja untuk ketemu bisa berkali-kali meyakinkan orang, apalagi sekarang dalam masa-masa pandemik ini orang nggak berani ketemu kita pun sebenarnya nggak berani ketemu orang. Itu menjadi halangan sebenarnya, tetapi kami selalu ditanamkan oleh direksi kami bahkan sampai komisaris untuk selalu be positif dalam menghadapi situasi ini. Bahkan kami boleh katakan pandemik ini adalah sesuatu yang tidak enak, boleh dikatakan ini sebagai sesuatu yang sulit, tetapi ini nggak bisa kita ubah karena seluruh bangsa, seluruh negara juga menghadapinya. Tetapi cara pandang kita, mindset kita itulah yang paling penting yang harus bisa survive untuk menghadapi masa pandemik ini. Sehingga kami akhirnya mengambil satu pandangan yang bisa menguatkan juga tenaga pemasar kami. Pandemik ini sebenarnya temannya para orang asuransi. Karena apa? Pandemik itu menyebabkan orang-orang terganggu kesehatan, bahkan bisa terjadi risiko yang paling buruk, ya dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Sementara asuransi bisa meminimalisir akibat dari ini. Kami memang nggak bisa mengganti jiwa orang, tetapi kami akan meminimalisir misalnya orang yang tadinya nggak punya asuransi, saat ini dengan asuransi kesehatan mereka bisa terbantu segala pembiayaannya, bahkan sampai yang terburuk pun keluarganya akan tetap mendapatkan santunan untuk pemeliharaan untuk menghadapi masa depan bagi anak istri yang ditinggalkan. Jadi kami selalu tanamkan untuk belajar positif, walaupun jujur ini nggak mudah. Tapi puji Tuhan sampai sejauh ini Tuhan tolong. Masih stabil ya Tata, karena memang kena sih Tata, apalagi seperti bilang tadi tempat makan dan sebagainya. Banyak orang yang sekarang ini kan di televisi juga banyak yang protes gitu. Mana rasa kemanusiaan segala macam, tapi kan ya itu maksudnya ya banyak yang harus kita nggak boleh cerita ini tapi sensitif. Tapi itulah keadaan memang betul Sakti. Betul, kita juga harus boleh dikatakan harus semakin lebih sensitif dengan situasi keadaan dan aware dengan situasi yang memang nggak mudah dihadapin orang. Hanya beberapa perusahaan lah boleh dikatakan yang saat ini mendapatkan banyak sisi keuntungan dari masa pandemik ini. Mungkin perusahaan kesehatan ya, atau alat-alat kesehatan, obat-obatan barangkali, atau alat-alat kesehatan, atau bahkan mungkin mengenai yang berhubungan dengan
teknologi komunikasi lah ya, digital, dunia digital itu mungkin yang mereka makin berkembang di situ. Iya, iya. Nah itu tadi kita udah obrolin banyak banget tentang ya itu salah satunya adalah job desk tante. Tapi Iya. secara mungkin kalau secara detail kita nganggap bahwa ya asuransi itu ya susah senangnya seperti apa di masa-masa sekarang ini atau mungkin masa-masa sebelumnya susah senangnya seperti apa. Tapi kalau secara general kita bisa lihat bahwa pekerjaan tante sebenarnya bukan pekerjaan yang apa ya selesai dengan gampang karena pasti sebagai yang tadi ya tante ya yang dibawain kan juga nggak cuman saya boleh sebelum lanjut tante ya saya pengen nanya yang di bawah itu apakah cuman yang tadi yang 2 area manager juga 8 coach tadi Iya. atau ada orang-orang lain yang mungkin secara reporting itu harus ke tante dulu? Oh enggak, cuma mereka saja. Mereka saja gitu ya tante iya. ya. Nah, yang pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana yang tante rasakan gitu ya? Mungkin nggak hanya pandemi ini, tapi mungkin setiap masalah yang dihadapi segala macam, melihat bahwa ketika mungkin ada coach-coach atau area manager yang kelihatannya mengalami, mungkin mereka tidak sengaja ataupun sengaja melakukan sesuatu hal yang mungkin merugikan ataupun semacam ya memberikan dampak yang negatif lah, yang kurang baik lah bagi perusahaan. Dari tante apa aja yang ya susah senangnya yang bisa diceritakan tante? Iya. Saya sendiri sebagai seorang wanita Kristen ya, saya selalu katakan sebagai wanita Kristen saya selalu punya dasar, yaitu dasar bagi saya adalah saya tetap sampai kapanpun saya adalah wanita gitu. Artinya kenapa saya katakan begitu Sakti? Memang ya pasti saya akan tetap menjadi wanita. Artinya saya boleh menjadi pemimpin kalau karena itu semua karena dari Tuhan. Saya percaya segala sesuatu itu dari Tuhan dan saya tahu segala sesuatu juga harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin orang pikir terlalu ini ya klise gitu ya. Tetapi itu yang saya terapkan dalam pekerjaan saya sehari-hari. Contohnya adalah saya mempercayai dengan satu prinsip hidup itu harus seimbang. Saya sudah berkeluarga hari ini dan boleh dikatakan karir saya itu justru menanjak setelah saya menikah. Itu boleh dikatakan cepat, apalagi boleh dikatakan lebih tepatnya setelah saya punya anak. Jadi anak itu udah mulai besar, itu baru karir saya cepat gitu meningkatnya. Bagi saya ya dalam perjalanan karir saya 23 tahun itu. Sehingga saya harus diingatkan juga oleh Tuhan untuk hidup saya juga harus seimbang. Bagaimanapun saya berada di posisi di kantor, itu harus ingat dengan keluarga, suami dan anak. Jadi pada waktu saya kembali ke rumah, saya adalah seorang istri dan wanita biasa. Tetapi pada waktu di kantor, apa yang saya lakukan, saya tetap menjaga nilai-nilai sebagai seorang wanita Kristen. Saya membawahi, boleh dikatakan dari tim saya itu hanya 3 wanita. Jadi yang lainnya semuanya pria. Dan posisi mereka itu dari level asisten manager sampai senior manager. Jadi area saya itu semuanya senior manager. Jadi saya membawahi wanita plus dengan pria dan di antara pria-pria itu ada kepala rumah tangga. Ada kepala rumah, ada bapak dari satu keluarga, suami dari seorang istri dan ayah dari beberapa orang anak. Artinya apa? Saya selalu ingat saya setinggi apapun posisi saya membawahi mereka, tetapi saya adalah wanita Kristen, wanita Kristus. Saya akan tetap menjalankan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hormatilah pria itu. Ya, bukan hormati dalam arti kata secara ini ya, kayak seorang prajurit kepada komandannya, tapi saya menghargai sekalipun posisi dia di bawah saya. Dengan cara bagaimana? Saya pertama-tama adalah saya selalu ingat mereka adalah kepala rumah tangga, jangan rendahkan diri mereka, hargai mereka. Kalau misalnya ada pun yang namanya permasalahan, saya ngikutin banget apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada satu kesalahan, panggil dia, ngomong berdua, tunjukkan, beritahukan kesalahan yang dia perbuat. Kemudian ditanyakan apa alasannya sehingga hal itu terjadi. Kemudian tanyakan kepada dia tanggung jawab dia sebagai seorang karyawan dalam penyelesaian masalah tersebut. Saya beri kesempatan dia untuk berubah. Oke, itu pertama. Kemudian setelah dia kembali lagi ke pekerjaannya, saya akan pantau dia dalam 2 atau 3 bulan. Kalau misalnya kesalahan itu terjadi kembali, saya akan panggil. Tapi saya akan panggil saat ini bukan sendirian, tetapi saya akan didampingin oleh orang lain sebagai saksi yang lain, tentu dengan pangkat yang lebih tinggi dari dia. Bisa kalau misalnya itu pelakunya atau yang terjadi adalah coach saya akan undang area manajer saya. Tapi kalau itu area manajer saya akan undang head saya. Kami akan ngomong dari hati ke hati dan kami akan kasih tahu ini sudah kali yang kedua. Karena andai kata kali ketiga itu terjadi, otomatis disertai dengan surat peringatan.
dan tentunya ada konsekuensi lain. Kalau dikatakan apakah saya karena saya menjadikan dasar wanita Kristen dalam kehidupan saya sehingga saya nggak bisa tegas, tentunya tidak begitu. Bagi saya seorang leader harus memiliki leadership, iya, tetapi tetap ya konteksnya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau ada kesalahan, kita juga tidak boleh ragu untuk menegur kalau itu namanya kesalahan. Tapi kita beri kesempatan kepada dia, kecuali kalau sampai dia misalnya 3 kali sesuai dengan aturan perusahaan, organisasi, ya tentunya kita akan memberikan konsekuensi berupa surat peringatan. Betul. Dan boleh dikatakan apakah saya pernah memecat istilahnya? Pernah, saya katakan. Itu harus, kalau itu harus terjadi, tetapi mungkin bedanya adalah kita ini punya Tuhan. Jadi sampai untuk hal itu saya bisa doa dan puasa untuk sebelum mengambil keputusan itu. Pertama, saya nggak tahu hati orang. Betul. Saya minta tolong Tuhan jamah hati dia supaya dia mengerti apa yang sudah dia lakukan, sehingga andai kata keputusan paling berat ini harus terjadi, tidak ada yang namanya roh kebencian, dendam, sakit hati gitu. Itu yang saya selalu minta gitu, sampai hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi itu yang sampai hari ini yang selalu saya terapkan. Sakti. Tante, saya mau memposisikan diri saya dalam sesi 10 menit atau 3 menit ini sebagai karyawan. Jadi gimana tuh? Gimana ngadapin bawahan yang mungkin secara gestur ataupun apa yang maybe tidak terlalu tidak menunjukkan rasa yang respect pada tante, atau mungkin kurang menghormati sebagai atasan dan sebagai kayak gimana? Saya menghadapinya itu beberapa tahun yang lalu di Jakarta. Malahan itu juga adalah seorang yang memiliki attitude kurang baik, dan kebetulan tadinya itu untuk di Jakarta dia tuh lebih dulu dari saya berada di departemen itu. Jadi tadinya dia berharap dia yang akan menjadi regional head untuk Indonesia bagian barat, tetapi malah saya dari departemen saya sebelumnya di training Sakti, saya dulu pengajar juga. Justru dari departemen yang berbeda saya tuh ditarik, sehingga itu menimbulkan rasa tidak senang. Betul. Dia ingin berusaha untuk menimbulkan rasa yang tidak menghormati. Kalau saya sapa jawabnya pendek-pendek. Apa yang saya lakukan, saya sempat juga berbicara kepada salah satu direksi saya minta bimbingan, dan akhirnya dia katakan coba ngomong dari hati ke hati. Kalau masalah dibilang gedek-gedek banget ya, ini orang nggak sopan banget gitu ya, hanya karena saya wanita dia pria, dia merasa nganggap enteng saya gitu. Saya coba panggil berdua, saya coba ajak ngomong dia, dan dia selalu katakan it's okay, semuanya everything is okay, so far nggak ada apa-apa. Saya malah nggak punya perasaan apa-apa, Bu. Mungkin Ibu aja yang punya berprasangka gitu. Tapi saya tetap, dalam arti kata saya kalau untuk menghadapi seperti itu, saya akhirnya saya mengurangin untuk kongko-kongko, ngobrol-ngobrol. Saya juga tidak mau lagi canda-canda ataupun misalnya bicara-bicara yang ringan. Saya bicara masalah pekerjaan saja. Saya tetap ramah, saya tetap mengucapkan, bahkan dia masuk, dia nggak ngucapin selamat pagi, it's okay. Saya ngucapin selamat pagi dulu sama dia, saya tanya kabar dia, tapi saya terus berdoa buat dia. Saya berusaha untuk menunjukkan sikap saya harus jadi contoh, karena saya selalu berkata seorang leader harus bisa melakukan yang namanya walk the talk. Apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan yang kita katakan. Saya ingin teman-teman yang lain itu melihat bagaimana saya memperlakukan dia. Saya tetap dalam arti kata formal, tetapi saya juga tetap menghargai dia sekalipun dia agak kurang sopan dengan saya. Tetapi andai kata misalnya pada satu ketika ada yang saya katakan dia sudah kurang sopan, akhirnya di depan orang saya bisa tegur. Maksudnya apa gitu ya. Tapi saya tetap tidak mempermalukan dia. Tapi dia baru sadar, oh ya dia udah melakukan kesalahan, dan saya tidak segan-segan di depan banyak orang saya tegur. Saya bilang mohon ingat saya adalah atasan Anda. Saya udah pakai kata Anda untuk mengingatkan hal itu. Dan ini terjadi 1,5 tahun. Saya ini dalam pergumulan saya, sehingga suatu hari saya cuma katakan, Tuhan, saya harus berbuat apa? Rasanya jadi gak enjoy banget punya sepertinya orang saya bilang ini seperti kayak kerikil ya di jalan saya gitu. Saya satu sisi saya ingin mengasihi jiwa ini, tapi di satu sisi dia memang nggak suka sama saya, dan dia terang-terangan kepada banyak orang lain di departemen lain yang nggak suka saya. Saya cuma katakan, Tuhan ajarkan saya selalu memberikan contoh yang baik buat dia, dari cara kerja, dari kedisiplinan, dari saya berusaha merangkul, ada aktivitas apa, proyek-proyek apa, saya tetap, karena memang dia pintar, saya tetap berikan kepercayaan dia gitu. Kalau masalah secara daging saya juga
nggak mampu saat itu. Tetapi Tuhan baik, Tuhan tahu batas kemampuan saya untuk menahan segala sesuatu, sehingga tidak pernah disangka akhirnya dia melakukan hal yang melanggar ya peraturan perusahaan, yaitu dia melakukan fraud. Dia melakukan fraud, dan ini adalah kesalahan yang paling tidak bisa dimaafkan kalau di perusahaan, apalagi berkaitan kita dengan jasa keuangan. Kalau berkaitan dengan pelanggaran keuangan itu kan tidak bisa dimaafkan ya. Akhirnya hal itulah yang membuat akhirnya dia dikeluarkan. Tapi saya merasakan betul-betul pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ya, rasanya karena saya bagaimana harus belajar untuk mengasihi, tapi di satu sisi saya juga harus menguatkan diri gitu menghadapi orang-orang seperti ini. Bagi saya yang paling penting gini sih Sakti, kita harus jadi contoh lah. Kita harus jadi terang, kita harus jadi teladan, gak cuma ngomong, jangan cuma omdo ya orang bilangnya, ngomong doang, tapi saya memang bisa melakukannya. Saya suruh orang disiplin, saya harus disiplin. Betul. Saya bilang orang semuanya on time untuk memberikan laporan, saya harus tunjukkan. Jadi cara saya juga halus, ada biasanya ketemu dengan anak-anak buah yang suka coba-coba untuk ngirim laporannya, ngaret dan lain sebagainya. Akhirnya saya ingatkan 1-2 kali, yang ketiga kali saya bilang gini, ibu tidak akan marah, kalian tidak membuat laporan tepat waktu. Tetapi jangan salahkan kalau dalam appraisal ini akan mempengaruhi KPI dan pencapaian prestasi kalian. Itu saja. Jadi saya tetap akan mencatat segala sesuatunya, tapi semua kembali kepada kalian. Terus saya akan kirimkan laporan yang saya kirimkan ke director. Ini loh, tiap malam saya sebelum tidur saya harus kirim laporan. Aktivitas saya, pekerjaan saya tunjukkan, artinya selevel saya pun masih mengerjakan. Dan saya lakukan itu sebelum tidur secara lengkap. Kalian juga semestinya dong, karena saya tidak tahu apa yang kalian lakukan, apalagi kalau kotanya sampai berbeda. Yang paling penting itu, jadi contoh, jadi teladan, itu aja. Dan itu salah satu yang berat yang sepertinya harus dilakukan oleh head ya Tante ya, bukan maksudnya menjadi contoh yang paling berat. Maksudnya kalau hidup kita kan kita suka bilang hidup kita ya hidup kita, apapun yang kalau untuk kita, tapi pekerjaan head itu lebih dari itu ya Antiochus ya, bahwa yang kita lakukan itulah yang akan menjadi yang bisa mereka pakai gitu. Menjadi pemimpin itu harusnya kayak gimana sih gitu, dan itulah salah satu bagian dari suka duka gitu ya Tante ya. Aduh luar biasa. Jadi kadang-kadang kan kita kalau sebagai ya bawahan kita ngeliat atasan, wah ini atasan mah enak-enak aja segala macam, ternyata berat juga ya. Ternyata semua ada waktunya ya. Semua ada waktunya. Makanya saya selalu katakan banyak orang katakan, aduh kapan saya bisa sampai ke bagian itu. Saya katakan mulai setia dari perkara kecil. Kalau kamu sering gak masuk kantor, kamu gak disiplin, ngambil waktu istirahat, pulang mau lebih cepet gitu ya, gimana bisa jadi berkat dan kesaksian. Mulai aja dari hal-hal kecil itu aja sih Sakti. Berarti yang bisa saya garis bawahi adalah skill kepemimpinan, leadership itu bukan hanya perlu dimiliki oleh atasan, tapi bawahan sebagai bawahan juga perlu ya. Bukan hanya ngelit orang, tapi ngelit diri sendiri juga. Yes, karena suatu hari kalian atau teman-teman yang saat ini posisinya mungkin masih anak buah, pada saat dia nanti diangkat oleh Tuhan, dia udah teruji gitu. Makanya setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara-perkara besar. Itu saya percaya, saya imanin banget. Dan itulah ya, itu tadi banyak hal yang ini ya menjadi pergumulan selama menjadi pemimpin di kantor ya Tante. Betul. Tante tadi saya udah berapa kali dengar Tante menyebutkan kata wanita Kristen atau mungkin wanita di kantor, wanita dan sebagainya. Jadi mostly ya keywordnya adalah kata wanita. Mungkin terkesan gender karena saya laki-laki yang ngomong Tante, tapi semoga tidak menyinggung siapa-siapa. Sebagai wanita Tante, sebagai posisi wanita menjadi pemimpin baik di kantor ataupun dimanapun sebagainya. Tantangannya kurang lebih seperti apa Tante? Lebih spesifik menjadi sebagai wanita. Sebagai wanita adalah tantangan yang terbesar. Saya pikir saya tidak menyalahkan dunia ini, karena sering sekali banyak wanita dari kaum saya itu yang bangga dengan segala kelemahannya. Meminta untuk dikasihani, meminta untuk diperhatikan, meminta untuk dibedakan, untuk perkara-perkara yang membuat diri mereka capek, stres dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya tidak salah andai kata ada pihak tertentu atau oknum-oknum yang berbeda gender, katakanlah kaum pria yang merasa, kan banyak orang bilang misalnya ya ada seorang ibaratnya kalau seorang wanita itu di rumah aja, kadang-kadang juga anak bisa komplain, aduh mama terlalu cerewet. Tetapi apalagi kalau jadi atasan, mau jadi seperti apa gitu. Jadi seringkali banyak orang menyaksikan kekuatan wanita.
sebenarnya saya malah bangga saya dijadikan sebagai wanita gitu ya. Saya yakin Sakti juga bangga sebagai pria gitu. Sebagai wanita di sini saya bangganya adalah saya memiliki yang namanya kepekaan. Kemudian saya katanya banyak wanita itu kan lebih mengedepankan perasaan. Tapi kadang-kadang memang harus perlu loh sentuhan wanitanya gitu loh ya. Jadi saya merasa bersyukur sekalipun saya sebagai seorang leader, saya wanita, tetapi saya tetap menggunakan logika, tapi saya juga menggunakan perasaan yang kadang-kadang mungkin bukan oknum ya, maksudnya pihak pria kadang-kadang tidak setajam sensitif kami gitu. Tapi kalau masalah dibedakan terkadang gak usah sakit hati, gak usah merasa protes, tapi buktikan memang kita bisa bersaing dengan kaum pria. Jadi kalau mengerjakan sesuatu janganlah sedikit-sedikit ngeluh dengan sakit, capek, terus gak bisa, tolong dong. Nah itu kadang-kadang kan menjengkelkan untuk orang-orang yang sementara kita mendapatkan income sama, kemudian mendapatkan tanggung jawab sama, tapi masa ini si pihak ibu ini atau wanita ini kok sukanya diberikan dispensasi, ya itu aja sih. Kita harus dalam arti kata harus memposisikan sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan dan jangan banyak ngeluh deh. Itu juga kadang-kadang wanita mungkin disepelein karena suka ngeluh ya. Saya nggak tahu tapi ada juga pria yang suka ngeluh. Tentu ada, pasti ada. Tapi yang bisa saya garis bawahi tadi memposisikan diri kita. Tante ya, apa yang kita dapat posisinya itu yang kita kerjakan dengan baik dan itulah ya wanita ya dan semuanya. Tadi ketika kita ngobrol wanita dan pria, saya mau nyanyi dia pikir dia yang paling hebat, enggak lucu ya. Tapi yang pasti asal bisa juga Sakti menyanyikan lagu wanita itu ingin dimengerti. Saya no, bagi saya semua orang pasti ingin dimengerti. Betul, kalau saya ingin dimengerti orang, dimulai dari saya harus mengerti orang lain. Itu aja sih prinsip saya. Dengar ya, ada band ya. Jadi semua orang pasti ingin dimengerti. Tapi kalau mau dimengerti kita juga harus mau mengerti orang lain. Itu yang penting. Betul. Tante dalam kehidupan pekerjaan ataupun apapun yang dilakukan saat ini gitu ya, khususnya sebagai pemimpin wanita, bentuk support apa sih yang sebenarnya sangat terasa gitu, sangat berimpact kepada semangat tante, antusias tante dalam melakukan apapun, baik pekerjaan ataupun semua yang dilakukan saat ini. Bentuk support seperti apa dan dari siapa mungkin? Yang pasti adalah dari keluarga. Bagi saya keluarga adalah nomor satu. Pada waktu saya diberikan kepercayaan untuk dipromosi ke Jakarta itu sebenarnya sudah kali yang keempat. Jadi sudah dari tahun 2010 saya itu sudah diberikan kepercayaan, tapi saya selalu menolak karena apa? Saya selalu tanya kepada suami dan suami selalu katakan nggak usah deh, udahlah yang kamu kejar apa? Kamu kejar karir, kamu di sini aja mengucap syukur kamu bisa melayanin, kamu bisa bekerja dapat penghasilan, membantu saya dalam hal biaya rumah tangga, puji Tuhan, kan bukankah itu cukup ya mah? Akhirnya saya dengar iya betul juga, saya mungkin sangat-sangat ditekankan oleh nilai orang tua saya untuk hormat, tunduk kepada suami, sebagaimana saya lihat mama saya terhadap papa saya. Yang kedua memang firman Tuhan katakan begitu, sehingga tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 itu udah kali ketiga. Dan kali yang keempat pada waktu tahun 2012 akhir diberikan kepercayaan itu untuk saya pindah, itu langsung disampaikan oleh Presiden Director, CEO. Dan entah kenapa saya tanyakan kepada suami untuk kali keempat kalinya, bolehkah, perlukah kita pindah? Suami saya katakan, sepertinya ini sudah sesuai dengan izin dari Tuhan. Ini mungkin kehendak Tuhan, bukan mungkin karena sampai 4 kali. Biasanya orang dikasih kepercayaan itu cuma sekali 2 kali loh Sakti. Nolak terus, emangnya kamu aja yang bisa, kasih aja ganti yang lain ya. Saya juga bukan orang yang hebat, masih banyak orang yang lebih hebat, lebih pintar dari saya, punya pengalaman lebih bagus, tapi bisa nolak 3 kali. Kali keempat suami katakan, yuk kita berdoa, kita puasa, Tuhan kasih damai sejahtera. Akhirnya saya berangkat dulu, setengah tahun baru suami dan anak saya menyusul. Jadi semuanya motivasi terbesar adalah keluarga bagi saya. Karir, pekerjaan itu bisa nomor kesekian, keluarga nomor satu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dan kesaksian kalau Yerusalem saya sendiri aja, rumah tangga sendiri aja nggak terurus ya. Ataupun saya mikirkan hanya karir sendiri dan saya nggak perhatikan bagaimana anak dan anak dan suami gitu ya dalam hal ini. Banyak banget kayaknya cerita-cerita ya tentang kisah motivasi yang mengatakan bahwa karir versus keluarga dan sebagainya. Dan
pertimbangannya adalah kalau kita ke keluarga kan ini karir kan untuk keluarga juga. Tapi di satu sisi ketika kita kalau terlalu fokus ke karir, keluarga kita nanti entah kemana berantakan semuanya. Tapi yang paling penting itu dia ya Tante. Saya mau garis bawahi adalah pengambilan keputusan yang dilakukan bukanlah dengan akal manusia, tapi adalah mengandalkan doa dan juga puasa. Dan itu yang selalu saya dengar tadi dari Tante, doa dan puasa. Dan itu sangat berpengaruh. Cuma itu kekuatan kita sih Sakti. Kalau enggak kita takutnya salah ambil keputusan ya. Betul. Berarti ya itu ya. Setiap langkah kita semua harus ya Tuhan yang bantu juga atur semuanya gitu ya nanti. Terakhir Tante sebelum kita masuk ke closing, saya pengen Tante mungkin boleh kasih tahu nggak sih sebenarnya sebagai pemimpin wanita mungkin nggak hanya di kantor, mungkin bisa juga di keluarga. Banyak juga saya rasakan ada single mom yang mungkin ya itu kan menjadi pemimpin juga dalam keluarga mereka. Jadi banyaklah wanita dengan menjadi pemimpin dalam sudut pandang mereka. Ada nggak sih tips-tips yang mungkin dari Tante sendiri yang pengen di-share gitu sebagai pemimpin wanita apa sih yang perlu kita lakukan dan sebagainya? Oke, terima kasih. Saya mungkin di sini tidak mengajarin ya para Antiochers, tetapi saya ingin berbagi dari apa yang saya alami secara kehidupan saya pribadi. Dan satu hal yang saya ingin bagikan dalam menghadapi kehidupan khususnya apabila Tuhan percayakan kita menjadi seorang pemimpin, apakah itu katakanlah di tengah-tengah perusahaan kita di mana kita bekerja, yang paling penting adalah sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus ingat apa yang harus menjadi kesaksian. Kita harus juga ingat bahwasanya bagaimana Tuhan inginkan posisi kita ini kita kerjakan. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin, tetapi Anda juga seorang istri, Anda boleh menjadi pemimpin dalam pekerjaan Anda, tapi pada waktu Anda kembali ke rumah tangga, Anda adalah penolong, Anda adalah pendamping bagi suami. Izinkanlah suami kita ataupun pasangan kita itu sebagai pemimpin buat kita. Jadi jangan dibawa-bawa jiwa kepemimpinannya di perusahaan, lakukan dan juga jadikan sebagai seorang penolong. Tetapi saat ini saya juga memberikan juga tips. Andai kata misalnya Anda seorang wanita pemimpin yang sudah Tuhan percayakan dan Anda mungkin masih katakanlah single, saya selalu katakan tetap menjadi orang yang menghargai keluarga, menghargai orang-orang di sekeliling kita, karena kita tahu semuanya dari Tuhan. Jadi kita harus juga melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja sih kalau yang saya selalu ingat dalam hidup saya. Dan biarlah melalui apa yang tadi itu menjadi mungkin nggak cuman itu, mungkin ada banyak yang lain, tapi dari Tante itu adalah salah satu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Tante ya, dan itu menjadi boosting sebagai leadership. Tante, kita banyak banget udah bahas banget tadi pekerjaan Tante juga, terus juga bagaimana menjadi leadership seharusnya gitu ya, bagaimana menjadi contoh, terus juga bagaimana mengambil keputusan, itu sudah jelaskan semuanya. Biarlah kita sebelum nanti kita akan tutup dalam doa Tante, mungkin saya akan selalu kasih narasumber saya untuk memberikan closing statement. Closing statementnya itu biasanya formatnya mungkin harapan untuk Antiochers ke depannya seperti apa, atau mungkin pesan-pesan yang diberikan ke Antiochers seperti apa, dan mungkin bisa juga kasih kayak ini Tante, pesan-pesan buat juga pemimpin wanita-wanita yang mungkin sedang atau mungkin akan mau atau punya keinginan mau menjadi pemimpin, kurang lebih seperti apa. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Halo Antiochers yang malam hari ini masih tetap mengikuti acara ngobrol-ngobrol saya dengan Saudara Sakti pada malam hari ini. Saya hanya ingin memberikan satu masukan dan juga sharing kepada khususnya, ini tidak membedakan gender ya, tapi untuk kaum wanita Kristen dan juga khususnya para Antiochers wanita yang hari-hari ini sedang merintis karir atau saat ini sudah Tuhan percayakan dengan posisi yang terbaik. Satu hal yang kita perlu ingat, hidup itu adalah hidup yang harus seimbang, di mana kita juga tetap mengerjakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, tetapi jangan lupa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena jangan sampai kita juga terikat dengan hal-hal yang mengejar duniawi, mengejar karir tanpa kita melupakan
apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tetap layani Tuhan, lakukan dengan setia, hidup berimbang, karena firman Tuhan juga mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gak usah dikejar yang namanya prestasi dan karir. Kalau kita melakukan sebagai seorang karyawan, lakukan dengan baik. Apapun posisimu, apapun jabatanmu saat ini, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Karena firman Tuhan mengatakan engkau menjadikan kami semuanya, kita semuanya sebagai kepala dan bukan sebagai ekor, tetapi bagian kita adalah mengandalkan Tuhan dan melakukan yang baik. Cara kerja kita harus bisa menjadi contoh dan teladan dan kesaksian. Bahkan kita harus lebih baik dari orang-orang dunia. Itu yang saya selalu ingat. Bagaimana kita menjadi kesaksian dan diberkati kalau cara kerja kita aja rata-rata. Jadi harus belajar atau bekerja, orang bilang extraordinary. Itu di atas rata-rata. Maka Tuhan akan melimpahkan berkat kepada kita. Amin. Sungguh luar biasa, dan biarlah nggak cuma hanya wanita, kalau itu juga bisa diaplikasikan sebagai pria juga bisa ya Tante. Betul, sama sih ya. Sama. Karena hari ini saya ibu-ibu aja. Ibu-ibu. Pokoknya intinya sehebat apapun kita dalam mungkin leadership skill kita dan sebagainya, tapi tetap kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang minta petunjuk Tuhan untuk apapun yang kita lakukan, Tante ya. Yes. Oke, Antiokers dan juga Tante Forita, pastinya kita izinkan Sakti. saya untuk di penutup ini akan mendoakan kita semua. Saya izinkan saya untuk mendoakan Tante dalam apapun, Amin. baik dalam keluarga, pekerjaan, dan juga pastinya Antiokers yang mungkin akan beristirahat pada malam hari ini. Mari Antiokers, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu pada malam hari ini. Kami ucap syukur karena kami berada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk obrolan kami pada hari ini bersama Tante Forita sebagai berkat-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami obrol di sini bukan hanya untuk ya Tuhan hal yang percuma, tapi biarlah semua ini boleh menjadi impact yang luar biasa bagi Antiokers mendengarkan, terutama ini boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk Tante Forita Tuhan sebagai narasumber hari ini. Kami percaya dia boleh Engkau jadikan sebagai sumber berkat-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan berkati juga dia Tuhan dalam apapun yang dia rindukan Bapa. Baik juga dalam pekerjaan dia Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan dia, dalam kepemimpinan dia Tuhan di kantor, biarlah semua berjalan lancar. Kau berikan dia hati yang mau menjadi terang dan garam ya Tuhan di lingkungan kerjanya Tuhan. Berkati juga dia Tuhan posisinya dalam keluarganya, supaya dia boleh melayani keluarga Tuhan semestinya dan dengan sebaik mungkin Bapak. Kami percaya Engkau berkati juga keluarga Tuhan, ada Om Bobby dan juga Tuhan Alda Bapak. Kami percaya Engkau berkati keluarga ini boleh menjadi sumber berkat bagi orang lain dan boleh menjadi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa juga untuk Antiokers Tuhan yang mendengarkan pada malam hari ini atau mungkin belum mendengarkan Bapak. Kami percaya sepanjang hari ini melakukan aktivitas mereka sudah luar biasa Bapak. Biarlah Tuhan mereka pada malam hari ini akan segera beristirahat. Kami berdoa Engkau lancarkan istirahat mereka, berikan mereka istirahat yang menenangkan Bapak, supaya besok pagi boleh bangun kembali dengan stamina dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kru yang ada pada malam hari ini. Kami berdoa untuk ya Tuhan produser, sound dan juga video pada malam hari. Kami percaya Engkau berkati mereka, supaya mereka Tuhan boleh Tuhan apa yang mereka rindukan boleh Engkau berkati dan lancarkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan program kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang selalu tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tante Forita, terima kasih banyak Tante untuk kesempatan yang pada hari ini boleh ngobrol-ngobrol Tante. Pastinya tapi masih di Manggarai ya Tante ya? Saya tinggal di Casablanca. Oh, di Casablanca ya Tante. Casablanca. Jadi tapi mungkin macetnya palingnya ya. Tapi sudah meluangkan waktu sampai ke sini, itu luar biasa. Terima kasih Tante. Sampai ketemu lagi mungkin di ibadah ataupun di podcast kita. Tuhan Yesus memberkati Tante Forita. Berkati juga. Terima kasih. Terima kasih. Sakti. Terima kasih Antiokers. Dan buat Antiokers di rumah, kita sudah belajar banyak tentang leadership dan yang seperti oleh Tante Forita tadi, tapi mungkin yang bisa saya ambil ada satu yang bisa saya garis bawahi adalah apapun yang kita lakukan, biarlah semua itu tetap Tuhan kita, seberapa hebat mungkin leadership skill kita, tapi biarlah kita tetap meminta penuntunan daripada Tuhan Yesus. Thank you Antiokers yang udah mendengarkan pada malam hari ini. Kalau misalnya ada usul narasumber atau mungkin usul-usul lainnya, boleh komen di bawah, dan juga like, share, and subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe atau bisa klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan info-info terbaru daripada GPD Antioquia Tebet YouTube channel. Dan thank you juga buat video hari ini, ada Ori di produser, ada Faisal juga di audio, ada Adam di video, dan sekarang sepertinya Jojo sudah tidak hanya tim sukses, dia sudah ikut kamera juga sekarang. Selamat, terima kasih Jojo, dan juga Kak Eru sebagai gugus Satgas ya, Satgas COVID-19 di Antioquia. Dan
biarlah kita akan mengikuti sepanjang aktivitas kita pada seminggu ini, ibadah-ibadah kita dan kegiatan kita. Ada ibadah 2 streaming di YouTube Antioquia setengah 7 malam setiap hari Kamis, dan juga renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia _Tebet ataupun Facebook kita di GPDI Antioquia Tebet. Dan juga ibadah minggu kita tetap masih belum jelas ya sepertinya keadaannya karena masih suasana PSBB, jadi informasi setiap hari Minggu. Nanti silakan menunggu informasi dari Bapak Gembala. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti Akuni signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.